Nama Satria Mahathir, bener ya? Betul. Waktu gue umur 16 tahun gue sempet ngambilin orang. Itu satu. Terus juga gue suka mainin ini, cewek terus tinggalin kayak abis diewek ditinggal. Latar belakang nyokap bokap gue bertentangan. Oke, itu ada di sini. Terus Berapa banyak cewek yang pernah lu tidurin? Terakhir ngitung ya. 28. Wah. Itu terakhir ngitung. Nah, yang pengen kami sampaikan adalah apa sebabnya, apa yang melatar belakangi dia sampai seperti itu. Mengingat usianya masih sangat muda, tapi dengan kontroversi yang banyak sekali, apa yang terjadi? Nah, dari video podcast itu kami menyimpulkan, yang pertama, itu disebabkan karena keluarga broken. Broken bukan hanya tentang perpisahan dan perceraian orang tua tidak tinggal bersama lagi, bukan hanya tentang itu. Bahkan, orang tuanya yang masih tinggal serumah, namun setiap hari bertengkar, setiap hari ribut, menimbulkan ketidaknyamanan dalam rumah. Setiap hari anaknya dimarahin, setiap hari melakukan tindakan kekerasan dan semacamnya. Sehingga kondisi rumah itu, kalau satu kata mewakili adalah chaos atau berantakan, membuat kondisi mental menjadi tidak nyaman dan juga berantakan. Ini juga termasuk definisi dari broken. Mungkin teman-teman ada ya di mana orang tua kamu masih bersama, namun kamu ngerasa nggak nyaman di rumah karena setiap hari orang tua kamu bertengkar, ataupun sebaliknya, orang tua kamu tidak pernah bertengkar tapi tidak pernah terjalin komunikasi yang sehat antar keduanya. Diam-diaman, dingin, sehingga tidak ada kedekatan emosional dalam rumah tangga, dalam keluarga kamu. Itu bisa juga termasuk dalam kategori keluarga broken, di mana menimbulkan efek berupa kondisi mental yang tidak stabil, kondisi mental yang merasa tidak nyaman, tidak aman ketika di rumah. Orang kalau merasa tidak aman dan tidak nyaman berada di rumah, bawaannya pengen cabut dari situ. Karena kebutuhan dia untuk merasa aman, merasa hangat, merasa diperdulikan, merasa penting, dan juga merasa ini nih keluarga yang harmonis itu tidak dia dapatkan, pasti pengennya keluar dari rumah itu dan mencari kebutuhannya dari luar. Nah, ini yang terjadi pada narasumber. Ketika dia mengalami itu, secara batin tidak terpenuhi, akhirnya mencari sumber dari luar dan terjebak dalam pergaulan bebas. Selain orang tua dari narasumber ini bercerai sejak dia masih sangat kecil, tidak ada komunikasi yang bagus antara dia bersama dengan kedua orang tuanya, entah ibu ataupun ayahnya. Jadi podcast ini secara finansial memang narasumber terpenuhi, bahkan dia menyebutkan sebulan pas SMP aja itu dapat uang saku dari mamanya 3 juta. Itu banyak banget teman-teman. Tapi perlu diingat sebagai orang tua, untuk para orang tua, anak kita bukan hanya perlu kebutuhan materi saja. Tubuh mereka bukan hanya jasmani dan fisik saja, tapi ada rohani, ada emosional yang perlu dipenuhi juga, berupa kasih sayang, perhatian, perasaan merasa dipedulikan, merasa aman, yang membuat dia merasa bahagia dan merasa dicintai, merasa berharga, merasa penting. Kalau dia tidak dapat itu, rasa marah yang timbul, rasa kecewa yang muncul, rasa marah karena harapannya tidak terpenuhi, harapan kasih sayang itu tidak dia dapatkan, bisa membuat dia merasa, ya udah dia bodoh amat, aku sudah tidak peduli lagi pula dunia tidak baik kepada diriku, ya udah sekalian aja. Itu adalah caranya untuk bertahan. Karena dia tidak mendapatkan perlindungan, sehingga dia merasa harus keras terhadap dirinya, dia harus bersikap keras terhadap dunia, karena dia pengen menunjukkan bahwa dia itu kuat, meskipun sebenarnya dia rapuh. Mungkin teman-teman ada yang mengalami ini, di mana kondisi keluarga kamu tidak seperti harapan, kondisi orang tua kamu, bagaimana orang tua bersikap kepada kamu tidak sesuai dengan harapan kamu, entah orang tuanya acuh atau orang tuanya kasar dan semacamnya, kamu kecewa dan lain sebagainya. Kamu bertahan dengan cara, aku harus kuat, aku tidak boleh terlihat lemah. Padahal di sini ada sesuatu yang harus disembuhkan. Ibaratnya hati kamu menangis, tapi kamu tidak bisa menggunakan itu untuk menjaga diri kamu karena kamu tidak mendapatkan perlindungan dari orang tua kamu. Kamu harus act like orang yang kuat. Pernahkah kamu mengalaminya? Sehingga yang terjadi bisa saja peralihannya kepada pergaulan bebas, yang membuka peluang ke penyalahgunaan obat-obatan terlarang ataupun seks bebas, seperti yang dialami oleh narasumber ini. Dia merasa bahwa itulah cara dia lari dari kesedihan, rasa marah, rasa benci yang dia rasakan terhadap dunia ataupun terhadap orang tuanya. Akhirnya ketika dia merasa stres, ketika dia merasa
depres, ketika dia merasa frustasi, dia lari ke situ lagi. Sehingga yang terjadi semakin dalam terjerumus dalam lingkaran setan itu. Sehingga perlu dilakukan adalah merubah strategi untuk mengatasi rasa marah, rasa kecewa, rasa tidak nyaman yang dirasakan. Bukannya lari ke pergaulan bebas dan hal-hal negatif, tapi lari ke penyembuhan. Yang kedua, label orang tua. Di podcast narasumber menyebutkan ibunya memandang dia sebagai anak yang nakal. Anak akan berpotensi merefleksikan penilaian orang tua terhadap dirinya dari perilakunya, melalui perilakunya. Contohnya ini, orang tua bilang, kamu anak nakal, kamu anak bodoh, kamu anak ini malas, dan semacamnya. Karena anak sering mendengar penilaian itu, repetisi yang terjadi, ini membuat dia jadi percaya kalau dia memang seperti apa yang orang tua katakan. Dia akan menunjukkan bagaimana sih definisi anak nakal melalui sikapnya. Contoh dibilanginnya susah, kemudian nyoba hal-hal negatif yang akhirnya bikin orang tua itu jengkel sendiri. Jadi dia berpikir orang tua aku aja bilang aku nakal, ya udah sekalian aku tunjukin. Jadi jangan pernah melabeli anak kita dengan label-label negatif seperti ini. Dan kita perlu ingat bahwa omongan kita adalah doa. Jadi sekalipun yang kita lihat anak kita itu susah nurutnya dan semacamnya, pasti ada sebabnya. Selain kita perlahan untuk menasihati mereka, kita juga evaluasi ke diri sendiri, apakah aku sudah jadi contoh yang baik buat mereka atau enggak. Karena anak gak nurut itu pasti ada sebabnya. Jangan sepenuhnya kita nyalahin anak kita, tapi kita juga lihat diri kita sendiri. Kemudian yang ketiga adalah lingkungan. Di sini narasumber tinggal bersama dengan lingkungan yang berpotensi besar mendukung dia ke arah pergaulan bebas. Ditambah juga pengawasan yang minim dari orang tua. Ditambah juga tadi ya, memberikan uang saku sebanyak itu, tapi tidak menyertai dengan tanggung jawab terhadap uang saku yang diberikan. Atau ditambah juga dengan bimbingan yang kurang terhadap anak, apa yang baik buat dilakukan, apa yang nggak baik buat dilakukan, kalau kamu begini itu resikonya seperti ini. Sehingga yang terjadi adalah anak explore apa yang menurut dia itu bisa memenuhi kekosongan yang ada dalam batinnya yang dia tidak dapatkan dari orang tuanya tadi. Jadi buat orang tua pesannya adalah kita perlu kepo terhadap lingkungan anak kita bermain itu seperti apa. Kita perlu tahu itu untuk menjaga mereka. Karena kita tidak pernah tahu ancaman-ancaman apa yang ada dalam lingkungan anak kita kalau tidak kita awasi. Yang diawasi aja kadang-kala masih ada yang kecolongan, apalagi kalau nggak diawasi sama sekali. Nah ini sebenarnya juga bisa diantisipasi dengan cara memberikan penanaman iman dan takwa kepada anak sejak kecil, sejak dini di bawah 7 tahun. Itu penting banget. Kita berikan edukasi kepada mereka tentang surga dan neraka, sehingga ketika mereka melakukan kebaikan, mereka akan mengasosiasikan atau mengaitkannya dengan surga yang indah sekali. Dan ketika mereka mau mendekati dosa, mereka ada rasa takut karena nanti imbasnya bisa masuk neraka yang azabnya semengerikan itu. Oke teman-teman, jadi itu tadi beberapa hal yang bisa menyebabkan seseorang terjerumus dalam pergaulan bebas. Kita lindungi anak-anak kita dengan membangun keluarga yang bahagia di rumah, karena ketika mereka merasa cukup, mereka merasa bahagia di rumah, nggak akan neko-neko seperti ini. Harapannya semoga narasumber dan teman-teman di luar sana yang saat ini sedang berjuang, Allah berikan kemudahan dan keberkahan untuk melakukannya, untuk menghadapinya, sehingga semakin bisa merasakan kebahagiaan dalam kehidupan kamu dengan luka yang perlahan sembuh dan membaik, sehingga bukan hanya diri kamu saja yang bahagia, tapi kamu juga bisa membagikan kebahagiaan kepada orang-orang di sekitar kamu dan menjadi manusia yang bermanfaat. Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya bersama dengan aku Devi Puspita. Jaga diri kamu, jaga kesehatan lahir dan batin kamu, karena kamu berharga dan kamu berhak untuk bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.